Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi santri-santri kelas 3 semuanya. Mudah-mudahan di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa semangat ketika belajar. Pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan belajar pendidikan agama Islamnya. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-8 dengan tema ayo belajar surat Al-Kautsar. Ini nanti santri sebelum Pak Amir sampaikan materinya seperti biasa silakan siapkan juga buku catatannya. Kalau di buku PAI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini file PDF yang pernah Pak Amir bagikan, itu halaman 101 sampai 118. Kalau di buku PAI Erlangga, ini yang santri semuanya miliki, dibuka pada halaman 1 sampai 6. Di dalam tema 8 ini, pelajaran 8 ini ada 2 pokok bahasan. Yang pertama, santri bisa lihat di slide ya, membaca, menghafal, dan menulis surat Al-Kautsar. Yang kedua, memahami isi kandungan surat Al-Kautsar. Kita masuk ke pokok bahasan yang pertama pada slide berikutnya, yaitu membaca, menghafal, dan menulis surat Al-Kautsar. Kita awali dengan membaca terlebih dahulu. Santri bisa lihat di slide ini ada surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Pak Amir contohkan terlebih dahulu cara bacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika bika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian santri semuanya, ayat yang pertama itu semua dari ada tanda panah ya, di ayat yang pertama, ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga. Kita mulai dari ayat yang pertama, santri lihat slide. Itu ada 3 tanda panah. Kita mulai dari tanda panah paling bawah yang ketiga di ayat yang pertama ini. Dibaca panjang 2 atau 4 atau 6 ketukan. Kita urutkan pada kata inna. Kenapa dibaca panjang 2 atau 4 atau 6 ketukan? Ini terlebih dahulu santri lihat tanda celoretnya di nun. Di inna pada nunnya itu ada celoret panjang. Ini sebagai simbol bahwa nunnya ini dibaca panjang 2 atau 4 atau 6 ketukan. Sebabnya kenapa dibaca panjang 2 atau 4 atau 6 ketukan? Ini karena ada mad tabi'i. Lihat pada nunnya itu ada alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah, yaitu pada nun. Nunnya itu berharokat fathah. Ini namanya mad tabi'i. Bertemu dengan hamzah yaitu a'tainaka, itu hamzah sebelum ain ya, itu hamzah a'tainaka, hamzah ya, yang tidak dalam satu kalimat. Artinya inna dan a'tainaka itu tidak satu kalimat, berbeda kalimat, yaitu 2 kalimat. Jadi ketika ada mad tabi'i bertemu hamzah tidak dalam satu kalimat, hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Sehingga seperti yang Pak Amir sampaikan tadi, dibaca panjang 2 atau 4 atau 6 ketukan.
Mudah-mudahan dapat dipahami oleh santri kelas 3 semuanya. Jadi cara bacanya panjang, boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Kalau di soal-soal istilah yang dipakai itu biasanya bukan ketukan, tapi alif atau harokat. Satu alif itu 2 harokat. Cara menghitungnya, cara mengetahui panjangnya itu dengan ketukan, yaitu 2 ketukan. Tek, 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 tek. Ini ketukan ya, seperti itu. Jadi 2 ketukan itu sama dengan 2 harokat, sama dengan 1 alif. Kalau di soal-soal barangkali keluar, jadi santri tidak bingung. Berarti kalau 4 ketukan sama dengan 4 harokat, sama dengan 2 alif. Kalau 6 ketukan berarti 6 harokat atau 3 alif. Ini hanya istilah saja untuk santri agar tahu, biar kalau sewaktu-waktu keluar di ujian tidak bingung. Itu tentang inna ya. Mad jaiz munfasil dibaca panjang boleh 2 ketukan atau 4 ketukan atau 6 ketukan. Kemudian sebelum kita lanjut ke tanda panah ke atasnya, dilihat juga pada inna, nunnya itu bertasdid. Kalau ada nun bertasdid, maka hukum bacaannya adalah hunna, dibaca dengung 2 ketukan. Jadi kalau secara lengkap membaca inna saja ini ada 2 hukum, hunnah dan mad jaiz munfasil. Hunnahnya berarti dengung dulu, baru nanti dibaca mad jaiz munfasil. Gitu ya, contohnya seperti ini biar langsung praktek. Inna, ini dengung dulu karena bacaan hunna. Ini bacaan mad jaiz munfasil, boleh memilih 4 ketukan seperti pamir tadi. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh santri kelas 3 semuanya. Kalau tidak dapat dipahami, boleh bertanya lewat japri ke Pak Amir ataupun komentar di kolom Google Classroom. Kemudian kita berlanjut ke panah atasnya, dibaca toi, bukan toe. Ini kita urutkan panahnya pada kata a'toinaka. Jadi yang benar baca a'toinaka, bukan a'toinaka. Yang benar a'toinaka, bukan a'toinaka. Ini sangat mudah ya, hanya perlu ingat-ingat toi bukan toe. Lanjut ke panah atasnya, dibaca kau, bukan kau. Kita urutkan pada kata al-kautsar, dibaca al-kautsar, bukan al-kautsar. Dibaca al-kautsar, bukan al-kautsar. Nah, ini mudah juga ya, diingat-ingat. Kau bukan kau, kautsar bukan kautsar. Kemudian tsar itu dilihat ro-nya, ini ada ro ya. Ro-nya itu dibaca tebal. Al-kautsar dibaca tebal karena ro-nya itu waqaf, matinya karena waqaf, kemudian berharokat fathah. Al-kautsar. Kita lanjut ke ayat yang kedua. Ada 1 panah, dibaca huruf bertasydid, ditekan dan tidak ditahan. Kita lihat panahnya menuju
pada huruf lam dan ba. Santri semuanya bisa lihat ada di lam itu tasdid yang ingkel-ingkel ya, ingkel-ingkel kayak angka 3 kebalik tidur, dan di ba-nya itu juga ada tasdid ingkel-ingkel kayak angka 3 yang tiduran, yang rebahan. Ini ditekan dan tidak ditahan, bacanya itu ditekan fasol dan tidak ditahan, tidak boleh berhenti, langsung lanjut ke huruf berikutnya fasol lili. Itu maksudnya ditekan dan tidak ditahan. Fasol lili rabbika wanhar, fasol lili rabbika wanhar. Itu kurang lebih contoh dari membaca huruf ketika bertasdid. Wanhar ini juga sama, ada ro yang mati, huruf sebelum ro itu berharokat fathah, maka hukum bacanya ro-nya dibaca tafhim tebal, wanhar. Oke, kita lanjut ke ayat yang ketiga. Ada satu panah, kita baca huruf bertasdid ditekan dan dibaca berdengung selama 2 ketukan. Ini seperti yang sudah Pak Amir jelaskan ketika di inna di ayat yang pertama. Kita lihat ke tanda panahnya menuju huruf nun. Nunnya tasdid seperti tadi, ingkel-ingkel angka 3 yang tiduran di nun. Ditekan dan dibaca berdengung selama 2 ketukan. Jadi kalau ada nun dan mim yang bertasdid, selain dibacanya itu ditekan, juga harus dibaca dengung sebanyak 2 ketukan atau 2 harokat atau 1 alif. Ingat-ingat ya, ini bacaan hunah. Kalau ada mim dan nun bertasdid dibaca dengung sebanyak 2 harokat atau 2 ketukan atau 1 alif. Cara bacanya inna syani'aka huwal abtar. Dengung ya, seperti tadi yang inna gitu ya. Inna syani'aka huwal abtar. Ingat-ingat ya. Kalau selain nun dan ba, nun dan mim yang bertasdid hanya dibaca ditekan, menekan karena bertasdid. Kalau mim dan nun yang bertasdid di samping menekan dibacanya ditekan, juga dibaca hunah berdengung selama 2 ketukan itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh santri, kurang lebihnya seperti itu cara baca surat Al-Kautsar. Kemudian menghafal. Kalau menghafal Pak Amir yakin kalau santri-santri kelas 3 itu pasti sudah hafal, karena ada mata pelajaran tahfidz itu yang kalian harus, santri-santri harus menghafalkan juz 30. Tentunya sudah hafal kalau surat Al-Kautsar pendek sekali, 3 ayat saja. Kemudian kita lanjut ke menulis surat Al-Kautsar. Ini surat Al-Kautsar contohnya ya, kalau ditulisan dengan pena, dengan ballpoint atau dengan pensil, ini seperti ini tulisannya. Kalau di buku catatan yang ada garis-garisnya seperti ini Pak Amir sudah buatkan contohnya, nanti santri tinggal menirukannya ya. Yang di atas garis nulisnya, yang di atas garis itu gimana, yang di bawah garis huruf apa, itu harus diperhatikan betul. Pada intinya harus menumpang di atas garis, karena kita sedang belajar menulis, harus seperti itu ya. Dan ini santri semua kelas 3 ini sebagai tugas
Untuk santri-santri kelas 3 semuanya silakan nanti dikumpulkan, diupload di Google Classroom. Pada kesempatan kali ini Pak Amir cukupkan terlebih dahulu materinya. Kita lanjutkan minggu depan. Santri semua selalu jaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Walaupun di rumah nggak boleh males-malesan, bantu orang tua belajar, bermain yang positif, ibadah, baca Quran, berzikir, dan seterusnya. Yang baik-baik, yang positif-positif. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau ada pertanyaan seperti yang Pak Amir sampaikan, silakan ditanyakan. Pak Amir akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.